dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal khataya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والذين قائم بالقسط. الايه. من الله اعلم بالمراد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلكه طريقا الى الجنه. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermusafahah dalam suatu tempat yang di mana suatu tempat yakni majlis ilmu daripada raudhah min riyadil jannah, daripada taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak hanya duduk di majlis taklim seperti di dunia ini, sedangkan kita akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para ulama kita duduk di pada taman-taman surga nanti kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'u tabi'in sehingga sampai kepada kita. Jadi selaku umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil qiyamah serta mendapatkan syafaat serta mendapatkan daripada tarbiyah Rasul. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala bersyukur bagi Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat wal afiat yang mana adalah nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, rezeki yang halal, barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berkumpul dalam keadaan duduk bersama bermuajahah di majlis ta'lim. Alhamdulillah kita telah masuk pada bulan Muharram. Bulan Muharram yang yakni di mana bulan Hijriah daripada Islam. Awal bulan ada 12 bulan yakni Muharram daripada awal segala bulan.
dalam Islam Muharram, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulqaidah, Muharram serta Rajab. Alhamdulillah kita masih berkesempatan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini, di mana bulan Muharram banyak kejadian para nabi-nabi terdahulu untuk menjadikan iktibar kepada kita semua. Terjadinya para nabi terdahulu terjadi pada Yaumul Asyura, yakni pada 10 Muharram. Makanya dikatakan sebagai para alim ulama, setelah bulan Ramadan yang harus dilakukan dulu sebelum adanya bulan suci Ramadan, yakni bulan Muharram, jadi puasa Asyura diwajibkan. Sedangkan datang baginda Rasulullah SAW membawa daripada risalahnya, yakni puasa Ramadan, sehingga gugur kewajiban puasa Asyura, sehingga digantikan dengan puasa Ramadan. Puasa Asyura ini yang terbaik kedua setelah puasa Ramadan. Alhamdulillah. Yang dimana 10 Muharram banyak kejadian-kejadian daripada nabi-nabi terdahulu, terutama daripada baginda Rasulullah SAW. Keutamaan di bulan Muharram sangat banyak. Ini berpuasa di bulan Muharram, puasa Asyura ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau berkata kepada orang-orang Yahudi, kenapa engkau berpuasa pada hari Asyura? Karena orang-orang Yahudi dan Nasara ini, beliau bersyukur atas diselamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dari kejarannya Fir'aun. Mereka bersyukur. Apa kata baginda Rasul? Kita sebagai umat muslim lebih berhak daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi saja menghormati atas selamatnya Nabiullah Musa, apalagi kita selaku umatnya baginda Rasulullah SAW, kita lebih berhak daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa kata baginda Rasul? Jikalau saya panjang umur sampai tahun depan, saya akan melaksanakan puasa Tasu'ah. Tasu'ah ini yakni puasa hari ke-9 daripada bulan Muharram. Hari ke-9, kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau ini tidak ingin menyamakan daripada puasanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, hari ke-10, yakni baginda Rasul, umat-umatnya baginda Rasul berpuasa pada hari Tasu'ah dan Asyura. Ada yang puasa dari awal tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang membedakan Islam yakni Tasu'ah dan Asyura, berpuasa 2 hari. Jangan sampai berpuasa di hari ke-10 saja. Tidak boleh, karena sama dengan orang Yahudi. Karena baginda Rasul mengadakan Tasu'ah tidak ingin sama dengan orang-orang Yahudi, karena kita lebih berhak daripada orang-orang Yahudi. Berpuasa 1 hari 10 hari daripada bulan Muharram, yang terutama puasa Tasu'ah dan Asyura, puasa sehari saja bisa meleburkan daripada dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita tahun depan bisa melaksanakan puasa Tasu'ah dan Asyura. Amin ya rabbal alamin. Fasumhu, maka berpuasalah, fa innahu al-yawm alladhi taballahu fihi ala adama fa asbih sofian. Yakni daripada kita mengenangnya berpuasa Tasu'ah dan Asyura, banyak kejadian nabi-nabi terdahulu, di antaranya Nabiullah Adam alaihi salam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada 10 Muharram. Diterima tobatnya Nabiullah Adam. Kapan Nabiullah Adam bertobat? Ketika Nabiullah Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Lamanya Nabiullah Adam alaihissalam, yakni 200 tahun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, namun belum diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bertepatan pada 10 Asyura, yang mana bulan yang diagungkannya Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam teringat ketika Nabiullah Adam ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau menenggak ke atas, yakni melihat daripada arsy Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nabiullah Adam teringat dengan dua kalimat tersebut, yakni tidak mungkin Allah menyandingkan nama seseorang di sampingnya Allah Subhanahu wa taala kecuali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Adam alaihi salam memohon ampun atas dosa-dosanya melalui syafaatnya, melalui perantara menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau mengetahui Muhammad ya Adam? Kata Nabiullah Adam, ketika aku ditiupkan ruh, aku melihat ada kalimat di atas arsy, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin Allah menyandarkan namanya dengan nama Allah di sampingnya kecuali kekasihnya. Namun na'am, kata Allah, betul. Lalu tobat daripada Nabiullah Adam diterima karena menyebut nama Nabi Muhammad selama 200 tahun. Nabiullah Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala belum diterima kecuali menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Karena sesungguhnya hakikatnya seluruh alam diciptakan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian waraja'a fihi Idris, waraja'a fi Idris makanan aliyan, yakni diangkatnya Nabiullah Idris alaihi salam, yakni sebagai hukama, para alim ulama, para ulama terdahulu ada yang menyatakan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit keempat. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Idris masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada 10 Muharram juga. Wa kharaja Nuhan minas safinah, dan dikeluarkannya yakni Nabiullah Nuh alaihi salam daripada bahteranya Nabiullah Nuh yang berlayar selama banjir bandang seluruh alam dunia. Yakni kapan banjir bandang terjadi? Ketika Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah kepada umat-umatnya, namun umatnya beliau tidak taat kepada perintah-perintah, yakni tidak meyakini daripada ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, maka bertahun-tahun hanya mendapatkan 80 orang. Tidak seperti zaman sekarang mudah kita mengajak orang-orang untuk beribadah. Tapi Nabi yang terdahulu ujiannya sangat berat. Hanya 80 orang yang ikut andil dalam bahtera Nabiullah Nuh alaihissalam. Yakni kapan banjir itu yakni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada 10 Rajab. Dan kapan diselamatkannya bahtera Nabiullah Nuh umatnya beserta binatang berpasang-pasangan, yakni ketika tanggal 10 Muharram. Ini banyak kejadian-kejadian yang tanya dari Nabiullah Adam, Nabiullah Idris dan Nabiullah Nuh. Wanajja Ibrahim minan nar, yakni wanajja Ibrahim minan nar, dan diselamatkannya Nabiullah Ibrahim dari apinya Raja Namrud. Diselamatkan Nabiullah Ibrahim ketika hendak dibunuh oleh Namrud. Dilemparkannya Nabiullah Ibrahim ke dalam api yang berkobar sangat besar. Allah menyelamatkan pula pada 10 Muharram. Wa anzalallahu fihi Taurah ala Musa, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada kitabnya yakni kitab Taurat kepada Nabiullah Musa pada 10 Muharram. Terjadinya Nabiullah Musa mendapatkan kitab daripada Allah Subhanahu wa taala yakni pada tanggal 10 Muharram. Wa khuruj fihi Yusuf min as-sijni,
dan diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dikeluarkannya Nabiullah Yusuf dari penjaranya. Terjadi pada 10 Muharram juga. Waradda fihi ala Yaqub basarihi, dan disembuhkannya kedua mata Nabiullah Yaqub karena menangisi Nabiullah Yusuf. Disembuh ketika Nabiullah Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya, yakni meninggalkan Nabiullah Yusuf karena iri bahwa Nabiullah Yusuf akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi nabi, menjadi khalifah. Karena ayahnya mengetahui, saudaranya mengetahui ada kecemburuan seksual di antara saudara-saudaranya. Ketika ditinggalkan, dimasukkan dalam sumur, yakni ketika saudara Nabiullah Yusuf pulang, Nabiullah Yakub yakni menangis sehingga matanya buta. Saking sedihnya anak daripada beliau tidak ada kabar, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang bahwa akan menjadi khalifah, menjadi nabi, ini termasuk daripada 25 nabi. Saking sedihnya beliau buta, namun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata Nabiullah Yakub pada 10 Muharram juga. Wa fihi kasyufid durri minal ayub, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan daripada penyakit Nabiullah Ayub pada 10 Muharram juga. Nabiullah Ayub termasuk orang yang termasuk yang sabar. Muji Allah Subhanahu wa taala sehingga harta bendanya, istrinya meninggalkan daripada beliau. Allah memberi ujian kepada beliau, yakni dengan penyakit kulit yang susah untuk sembuhnya. Bertahun-tahun beliau menderita daripada penyakit kulit hingga Allah sembuhkan dengan kesabaran ketaatan beliau, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang terjadi atas izin Allah, maka Allah sembuhkan pada 10 Muharram juga. Akhruj Yunus minal batnil haut, dan diselamatkan Nabiullah Yunus daripada perut ikan. Diselamatkan Nabiullah Yunus termasuk daripada 10 Muharram. Falaqal bahra li bani Israil wa fihi, dan diselamatkannya daripada Bani Israel, yakni kaumnya Nabi Musa, melalui tongkatnya Nabiullah Musa atas izin Allah membelah lautan. Akhirnya Nabiullah Musa dan Bani Israel, umatnya Nabi Musa, diselamatkan daripada kejaran Fir'aun, dan ditenggelamkannya Fir'aun juga ketika 10 Muharram juga. Wa ghafara li Daud zambihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosanya Nabi Daud ketika 10 Muharram juga. Wa fihi a'tallahu al-maliku li Sulaiman, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Sulaiman, yakni menjadikan raja, terjadi pada 10 Muharram juga. Kenapa Nabiullah Sulaiman yakni menjadi raja? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Sulaiman untuk memilih daripada harta, tahta, dan ilmu. Nabiullah Sulaiman yakni memilih ilmu, bukan memilih harta dan tahta. Akan tetapi dengan bersih hatinya Nabiullah Sulaiman, Allah berikan ketiga-tiganya. Allah memberikan ilmu kepada Nabiullah Sulaiman, Allah memberikan tahta dan kerajaan pada Nabiullah Sulaiman. Sebagian ulama mengatakan beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika berumur 13 tahun. Wa fihi hadzal yaum ghafara li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar,
dan Allah Subhanahu wa taala yakni memaksumkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa yang akan datang atau yang terdahulu. Jadi baginda Rasul terlepas daripada dosa. Dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yakni pada bulan Muharram juga, 10 Muharram wa huwa awwalu yawma khalaqallahu fihi dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia yakni pada 10 Muharram juga. Allah menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi dan 7 lapis langit. Untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi? Untuk beribadahnya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan bumi yakni untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang pantas menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pantas menjadi khalifah di muka bumi adalah manusia. Wa awwalu yawma nuzul fihi al-masar min as-sama. Dan Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan hujan dari langit Allah Subhanahu wa taala ke bumi yakni terjadinya pada 10 Muharram, pada hari Asyura. Wa yawma Asyura wa awwalur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, terjadi pertama kali turunnya rahmat yakni terjadi pada 10 Muharram juga. Nazalatul ardi yaumal Asyura. Allah menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pertama kali turun ke bumi. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk makhluk-makhluk yang ada di dunia. Terjadinya pada 10 Muharram juga. Ini adalah suatu iktibar terjadinya nabi-nabi terdahulu, untuk kita menjadikan contoh, untuk menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah dan lain-lainnya, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah. Bertakwalah kalian di mana engkau berada. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah. Di mana kalian berada, serta iringilah perbuatan jahat, perbuatan maksiat kita dengan perbuatan yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan maksiat yang telah lalu karena diiringi dengan hal-hal yang baik, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui baginda Rasulullah SAW untuk mempergauli manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlakul hasanah, akhlakul karimah hanya untuk baginda Rasulullah SAW. Kita selaku umatnya yakni akhlakul karim, akhlakul hasanah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, untuk mempergauli saudara-saudara kita, saudara muslim atau bukan muslim, tetangga hak kita masing-masing mempunyai hak sesama saudara muslim atau bukan muslim. Sesuai syariat baginda Rasulullah SAW, kita saling menghormati sesama tetangga kita. Kita saling menghormati tetangga-tetangga kita. Kita menghormati kerabat-kerabat kita. Kita menghormati yang kecil dan yang kecil menghormati yang besar. Insyaallah dengan yang demikian ini yakni kita dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada balanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna wa alhamdulillahi rabbil alamin.